Selamat pagi kepada Bapak Ibu Dewan Juri, rekan-rekan panitia, dan seluruh delegasi. Sebelum perdebatan dimulai, kepada para Dewan Juri dan delegasi, apakah ada yang ingin ke toilet terlebih dahulu? Dikarenakan selama berlangsungnya perdebatan, tidak akan diperkenankan untuk ke toilet. Baik, terima kasih. Kita akan menunggu hingga babas selanjutnya sebelum kita memulai perdebatan. Kepada Dewan Juri dan para delegasi, dimohon untuk mengaktifkan fitur video. Terima kasih. Baiklah, dipersilakan kepada para peserta debat untuk mengganti format nama sesuai ketentuan yang berlaku. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada para peserta debat untuk menyalakan kamera untuk melakukan clearing area dengan menunjukkan setiap sudut ruangan termasuk sudut ruangan di belakang kamera. Pertama-tama dipersilakan untuk pembicara pertama dari tim pro untuk melakukan clearing area. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada pembicara kedua dari tim pro untuk melakukan clearing area. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan untuk pembicara ketiga dari tim pro untuk melakukan clearing area. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan untuk pembicara pertama dari tim kontra untuk melakukan clearing area. Baik, terima kasih. Kemudian dipersilakan untuk pembicara kedua dari tim kontra untuk melakukan clearing area. Baik, terima kasih. Dan dipersilakan untuk pembicara ketiga dari tim kontra untuk melakukan clearing area. Baik, terima kasih. Mohon perhatian sejenak.
Diharapkan kepada Dewan Juri yang terhormat dan para peserta debat untuk menyalakan kamera, mematikan mikrofon, tidak keluar masuk ruang virtual, dan selalu menjaga ketenangan selama kompetisi debat berlangsung. Terima kasih. Selamat pagi, selamat datang di babak semifinal kompetisi debat universitas tingkat nasional. Sebelumnya, perkenalkan saya Agustinus Tobias selaku chairperson dan rekan saya Heinz Farel selaku timekeeper. Selanjutnya saya akan memperkenalkan Dewan Juri yang hadir pada babak semifinal kali ini, yaitu yang pertama adalah Ibu Eli Erawati, Sarjana Hukum Legum Magister, Doktor of Filosofi. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1985. Beliau kemudian meraih gelar Legum Magister di London School of Economics, United Kingdom pada tahun 1992. Beliau juga menyelesaikan program Doctor of Philosophy di Melbourne University, Australia pada tahun 2004. Adapun, beliau pun lulus dari beberapa program pendidikan tingkat postgraduate studies di bidang hukum perdagangan, ekonomi maupun hukum kompetisi di Jepang, Italia maupun di Jerman. Adapun prestasi yang telah beliau raih, yakni bahwa beliau terlibat dalam proyek penelitian di Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Beliau juga terlibat dalam proyek penelitian dalam Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, serta beliau ambil andil sebagai fasilitator sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi pada Tim Nasional Sistem Penjaminan Mutu Internal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Adapun karir yang beliau tempuh dalam ruang lingkup Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan adalah bahwa beliau pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Dokumentasi Hukum pada tahun 1988 hingga 1992, kemudian sebagai Kepala Pusat Dokumentasi Hukum pada tahun 1994 hingga 1998. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Laboratorium Hukum pada tahun 2005 hingga 2008. Kemudian beliau pernah menjabat sebagai Kepala Program Magister Hukum pada tahun 2009 hingga 2010, serta menjabat sebagai Kepala Program Sarjana pada tahun 2013 hingga 2014. Adapun, pada tahun 2011 hingga 2018, beliau adalah Kepala Divisi Audit Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Katolik Parahyangan. Dewan juri kita yang berikutnya pada pagi hari ini adalah Bapak Ambrosius Erasmus Michael Pratanto, Sarjana Hukum Legum Magister. Beliau bertempat tanggal lahir di Jakarta, 14 Maret 1971. Beliau menyandang gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, program kekhususan ekonomi bisnis pada tahun 1995. Beliau juga memperoleh gelar Magister Hukum dari Fakultas Hukum Rijksuniversiteit Leiden, Belanda pada tahun 1958. Adapun pengalaman kerja yang beliau miliki meliputi baik di sektor swasta maupun sektor publik dan organisasi internasional. Beliau pernah memangku jabatan sebagai Kepala Divisi Hukum Association of Southeast Asian Nations Secretariat dan ahli hukum program-program pembangunan Bank Dunia untuk Indonesia dan negara-negara di Kepulauan Pasifik, termasuk dalam program-program agraria dan administrasi pertanahan dan pengentasan kemiskinan sejak tahun 2013. Selama menjalani praktek hukum, Bapak Michael Pratanto berfokus kepada bidang hukum, keuangan, dan pembiayaan, serta restrukturisasi utang dan keuangan. Saat ini beliau bekerja di kantor konsultan hukum Hadi Putranto, Hadinoto & Partners di Jakarta. Dewan juri kita yang ketiga pada pagi hari ini adalah Ibu Indria Fernida A, Sarjana Hukum Master of Philosophy. Jenjang pendidikan yang telah beliau tempuh adalah pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1998. Beliau juga kemudian meraih Master of Philosophy, Theory and Practice of Human Rights, University of Oslo, Norway pada tahun 2011. Beliau termasuk ke dalam keanggotaan untuk mereformasi sektor keamanan di negara-negara yang muncul dari konflik, University of Bradford, Inggris, Chevening Fellowship, Foreign and Commonwealth Office, Inggris pada tahun 2008. Dan pada tahun 2009, beliau termasuk dalam tim pemantauan dan pelindungan hak asasi manusia untuk ruang lingkup Association of Southeast Asian Nations, proyek regional Asia Timur dan Pasifik, program kepemimpinan pengunjung internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Adapun beliau juga mendapatkan program beasiswa program studi magister dari Pusat Hak Asasi Manusia Norwegia pada tahun 2012 hingga 2014. Karir atau pekerjaan yang telah beliau tempuh yakni
sebagai staf Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan pada tahun 2000 hingga 2006. Kemudian sebagai Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan pada tahun 2006 hingga 2012, serta sebagai Koordinator Program Wilayah Asia Justice and Rights pada tahun 2015 hingga saat ini. Adapun keanggotaan organisasi beliau, yang pertama sebagai anggota Ikatan Advokat Indonesia, Perhimpunan Advokat Indonesia pada tahun 2000 hingga saat ini. Yang kedua, sebagai anggota Dewan Protection Desk Indonesia Protection International pada tahun 2015 hingga saat ini. Yang ketiga, sebagai Komite Indonesia Brigade Perdamaian Internasional pada tahun 2016 hingga saat ini. Kemudian yang keempat, sebagai Sekretariat Transitional Justice Asia Network pada tahun 2017 hingga saat ini. Yang kelima, beliau adalah anggota Dewan Omah Munir, Museum Hak Asasi Manusia pada tahun 2018 hingga saat ini. Yang keenam, pada tahun 2018 hingga 2020, beliau adalah Kepala Bagian Pendidikan Profesi Advokat RBA Jakarta Selatan. Lalu pada tahun 2020 hingga saat ini, beliau adalah Ketua Dewan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Adapun pengalaman beliau, yakni sebagai pengacara korban pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia, melakukan upaya hukum untuk gugatan class action, judicial review, gugatan pidana dan perdata untuk pemenuhan hak korban pelanggaran berat, advokasi atas kebijakan dan legislasi yang berkenaan dengan pengadilan hak asasi manusia, baik itu ruang lingkup nasional dan internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, sejak tahun 2000. Kemudian beliau juga adalah pemantau, pengacara korban, analis pengadilan hak asasi manusia di Indonesia sejak tahun 2002. Beliau juga merupakan dosen tamu di berbagai universitas, baik universitas dalam negeri maupun luar negeri, seperti The University of Essex, Inggris, Goethe Universiteit Frankfurt, Australia National University, the University of Queensland, Universitas Purwokerto, Universitas Sugia Pranata, Universitas Katolik Parahyangan, dan lain-lain sejak tahun 2005. Dan sejak tahun 2010 hingga saat ini, beliau adalah tenaga pengajar untuk kursus dengan tema perdamaian, hak asasi manusia, dan keadilan transisi di tingkat Indonesia dan regional. Dewan juri kita yang keempat pada pagi hari ini adalah Bapak Stephen Hardayanto Hadi, Sarjana Hukum Legum Magister. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Universitas Katolik Parahyangan. Kemudian beliau meraih gelar Legum Magister di Pennsylvania Law School. Beliau juga mendapatkan Business Certificate dari Wharton Business School. Beliau adalah corporate lawyer tersertifikasi di Indonesia dan New York. Beliau adalah member dari American Bar Association dan member dari Perhimpunan Advokat Indonesia. Beliau juga merupakan Associate of Chartered Institute of Arbitrators dan merupakan mediator dalam Pusat Mediator Nasional. Beliau berpengalaman lebih dari 10 tahun sebagai praktisi hukum dengan spesialisasi di bidang korporasi, merger dan akuisisi, infrastruktur dan real estate, ketenagakerjaan serta finansial dan perbankan. Tulisan yang telah dipublikasikan yaitu yang pertama, Pokok Permasalahan dalam Hukum Periklanan, Agensi dan Perdagangan, yang masing-masing dipublikasikan oleh Thomson and Reuters. Yang kedua adalah Data Protection, yang dipublikasikan oleh International Comparative Legal Guides. Yang ketiga adalah Demystifying Cryptocurrency, yang dipublikasi oleh Jakarta Post. Dan yang keempat adalah Data Protection Law, Will It Be Effective, yang dipublikasi oleh Jakarta Post. Kemudian dewan juri kita yang kelima pada pagi hari ini adalah Bapak Bernardus Billy. Beliau merupakan partner di Makes and Partners dengan spesialisasi bidang pasar modal, korporasi, merger dan akuisisi, termasuk bidang teknologi finansial. Beliau juga merupakan kepala dari Venture Capital and Fintech Practice Group dari Makes and Partners. Beliau terlibat di berbagai transaksi cross-border, termasuk mengurus surat utang global atau Global Notes, dan aktivitas investasi di berbagai startup terkemuka di Indonesia, di mana diantaranya beliau mewakili Expedia saat berinvestasi di Traveloka dan Jarum Group saat berinvestasi di Gojek. Di bidang merger dan akuisisi, beliau menjadi lawyer Protelindo, pemilik sekaligus operator independen menara telekomunikasi terbesar untuk perusahaan-perusahaan komunikasi nirkabel di Indonesia dalam menuntaskan akuisisi menara Indosat dan XL.
Beliau diakui dan ditetapkan sebagai Rising Star oleh IFLR 1000, the guide to the world's leading financial and corporate law firms. Dan beliau juga diakui sebagai Next Generation Partner di The Legal 500, Asia Pacific, the Client's Guide to the Asia Pacific Legal Profession. Saat ini, beliau menjabat sebagai salah satu anggota independen Dewan Etik di Asosiasi Fintech Indonesia atau dikenal sebagai AFTEC. Adapun beliau juga merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Dewan juri yang terhormat dan para peserta debat, topik debat kita pada babak semifinal kali ini adalah peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan tim Nasrullah Entezam sebagai tim pro dan tim Mongislim sebagai tim kontra. Adapun ketentuan waktu perdebatan untuk kedua tim, yakni untuk pembicara pertama, baik dari tim pro maupun tim kontra, akan diberikan waktu sebanyak 5 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Dengan tanda layar hijau pada menit pertama, lalu tanda layar kuning pada menit keempat, dilanjutkan dengan tanda layar biru pada menit kelima, serta tanda layar merah pada menit kelima lewat 20 detik, yang menandakan pemaparan argumen Anda telah selesai. Selanjutnya untuk pembicara kedua dan ketiga, baik dari tim pro maupun tim kontra, akan diberikan waktu sebanyak 7 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Dengan tanda layar hijau pada menit pertama, lalu tanda layar kuning pada menit ke-6, dilanjutkan dengan tanda layar biru pada menit ke-7, serta tanda layar merah pada menit ke-7 lewat 20 detik, yang menandakan pemaparan argumen Anda telah selesai. Dan untuk pembicara kesimpulan baik dari tim pro maupun tim kontra, akan diberikan waktu sebanyak 3 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Dengan tanda layar hijau pada menit pertama, dilanjutkan dengan tanda layar biru pada menit ketiga, serta tanda layar merah pada menit ketiga lewat 20 detik, yang menandakan pemaparan kesimpulan Anda telah selesai. Adapun untuk pembicara kesimpulan akan dimulai oleh pembicara kesimpulan dari tim kontra dan akan diakhiri oleh pembicara kesimpulan dari tim pro. Pembicara kesimpulan tidak diperkenankan untuk dilakukan oleh pembicara ketiga dari masing-masing tim. Untuk interupsi dapat dilakukan hanya kepada pembicara kedua dan ketiga dari masing-masing tim. Interupsi dapat dilakukan setelah tanda layar hijau ditampilkan, dan tidak diperkenankan untuk dilakukan setelah tanda layar kuning ditampilkan. Interupsi hanya dapat dilakukan sebanyak 3 kali, dengan waktu maksimal untuk masing-masing kesempatan adalah 30 detik. Setelah interupsi, peserta debat dimohon untuk kembali matikan fitur mikrofon. Baiklah Dewan Juri yang terhormat dan para peserta debat, babak semifinal kompetisi debat universitas tingkat nasional akan segera dimulai. Dipersilakan kepada pembicara pertama dari tim pro untuk menyalakan mikrofon. Silakan untuk memperkenalkan diri Anda beserta anggota Anda tanpa menyebutkan asal universitas Anda, dilanjutkan dengan pemaparan argumen Anda. Waktu yang Anda miliki adalah 5 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Apakah Anda sudah siap? Sudah siap. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Waktu Anda dimulai dari kata pertama. Menurut Profesor Sudiman Karto Hadiprojo, kebahagiaan yang diharapkan dalam sila kelima Pancasila tiada lain adalah kesejahteraan sosial, di mana sejatinya kesejahteraan sosial tersebut dapat tercapai melalui pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diwujudkan dengan adanya peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampurasun, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, serta rekan berpikir dari tim kontra yang kami banggakan, dan seluruh pemerhati hukum dan konstitusi. Perkenalkan kami dari tim Nasrullah Entezam, dengan saya Aneta Cornelia sebagai pembicara pertama, Harven Filippo sebagai pembicara kedua, dan Stefania Arshanti sebagai pembicara ketiga. Dengan ini berada pada posisi pro terhadap mosi peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana untuk pertama kalinya kami menyatakan dengan tegas bahwa kami setuju dengan adanya mosi perdebatan kali ini dengan adanya landasan 2 poin urgensi,
yaitu yang pertama, peningkatan produksi kelapa sawit akan mengurangi dampak buruk bahan bakar fosil di Indonesia, dan yang kedua adalah peningkatan produksi kelapa sawit dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Dewan juri yang terhormat, sebelum memasuki bangunan argumentasi saya, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk menyampaikan definisi yang akan mendudukkan mosi perdebatan pada hari ini. Pun berdasarkan market brief Kementerian Perdagangan tentang kelapa sawit dan olahannya, kelapa sawit merupakan hasil perkebunan yang berperan penting dalam kegiatan perekonomian Indonesia karena kemampuannya menghasilkan minyak nabati yang banyak dibutuhkan oleh sektor industri. Minyak kelapa sawit sendiri dapat digunakan untuk berbagai hal seperti minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar rendah emisi karbon atau biofuel. Adapun yang kami maksud dengan peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit di sini adalah dalam dua hal, yaitu peningkatan nilai guna ekonomis kelapa sawit, dan yang kedua adalah peningkatan produksi panen serta pengolahan kelapa sawit yang melibatkan kolaborasi antar pelaku usaha besar dengan petani rakyat itu sendiri. Pun memasuki bangunan argumentasi kami, mengacu pada laporan perekonomian Bank Indonesia tahun 2020, perekonomian Indonesia sendiri mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Namun pada saat yang sama, Dewan Juri yang terhormat, bisnis kelapa sawit justru berkontribusi besar bagi perekonomian kita. Menurut Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, nilai ekspor kelapa sawit justru naik sebesar 13%, menjadi 321 triliun rupiah pada tahun 2020. Maka dari itu, dilakukannya peningkatan intensitas terhadap bisnis kelapa sawit itu sendiri mampu mendongkrak pemasukan negara, bahkan dalam situasi pandemi COVID-19 sekalipun, Dewan Juri yang terhormat. Peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit berkaitan erat pula dengan program pemerintah yang mendorong produksi serta penggunaan biofuel guna menjawab kebutuhan akan bahan bakar yang ramah lingkungan. Penggunaan biofuel di sini merupakan produk kelapa sawit yang akan menyukseskan transisi energi rendah karbon itu sendiri. Pun selain itu, peningkatan intensitas dari bisnis kelapa sawit juga mampu menjawab tingginya permintaan minyak nabati di dunia, Dewan Juri yang terhormat. Direktur Utama dari BPDPKS, Edi Abdurrahman, menyatakan bahwasannya permintaan minyak kelapa sawit dunia meningkat sebesar 8,5 juta metrik ton setiap tahunnya. Marilah kita bayangkan bersama, Dewan Juri yang terhormat, seberapa besar pertumbuhan ekonomi Indonesia ketika nantinya kita akan melakukan peningkatan intensitas dari bisnis kelapa sawit yang mana permintaannya sangatlah banyak di pasar internasional itu sendiri. Tentunya pertumbuhan ekonomi tersebut akanlah sangat besar, Dewan Juri yang terhormat. Pun ketika kita mengacu pada pilar pertama United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, negara harus menetapkan ketentuan yang mengharuskan semua bisnis di wilayahnya untuk menghormati hak asasi manusia. Lebih lanjut, prinsip ke-8 dari pembangunan berkelanjutan menyatakan bahwasanya landasan dari pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, di mana di sini sebenarnya berkelanjutan ini diikuti oleh inklusivitas dan produktivitas itu sendiri. Bisnis kelapa sawit yang kami gagas akan menjadi jawaban atas pembangunan yang ekonomi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia itu sendiri, serta menjadi sektor penopang ekonomi yang berkelanjutan. Mengingat bahwa Indonesia telah memiliki kebijakan yaitu Indonesian Sustainable Palm Oil System atau ISPO, yang bertujuan meningkatkan daya saing minyak kelapa sawit Indonesia di pasar dunia dan memenuhi komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta masalah lingkungan. Sejalan dengan konvensi ILO tahun 1989, pasal 33 konstitusi kita mengartikan ekonomi kerakyatan sebagai sistem perekonomian dengan tujuan untuk merealisasikan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Dalam hal ini, ekonomi kerakyatan akan terwujud melalui peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit yang nantinya mampu menyerap 16,2 juta orang tenaga kerja menurut data dari Kementerian PPN atau Bappenas itu sendiri. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim PROS jadinya di sini telah menjawab kebutuhan akan pembangunan ekonomi kerakyatan dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan melalui adanya peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit yang kami gagas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sekian dari kami, oleh karena itu kami mendukung mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih dan jayalah konstitusi. Baik, waktu Anda sudah habis. Waktu yang Anda gunakan adalah 5 menit lewat 24 detik. Silakan kembali matikan fitur mikrofon. Terima kasih. Dipersilakan kepada pembicara pertama dari tim kontra untuk menyalakan mikrofon. Silakan untuk memperkenalkan diri Anda beserta anggota Anda tanpa menyebutkan asal universitas Anda. Dilanjutkan dengan pemaparan argumen Anda. Waktu yang Anda miliki adalah 5 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Apakah Anda sudah siap? Apakah Anda sudah siap?
Waktu Anda dimulai dari kata pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim Mongislim, dengan saya Nur Hikmah Damayanti selaku pembicara pertama, rekan saya Anissa Unrashika selaku pembicara kedua, dan rekan saya selanjutnya Wulandarika selaku pembicara ketiga, berdiri pada posisi kontra pada mosi peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, mengawali argumentasi kami, izinkanlah saya mengutip ketentuan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwasanya perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam hal ini Dewan Juri yang terhormat, artinya terdapat beberapa prinsip ketika kemudian ingin menyelenggarakan perekonomian nasional di Indonesia, yang mana dalam hal ini perlu adanya penerapan prinsip-prinsip tersebut. Ketika kemudian kita mengaitkan hal ini dengan bisnis kelapa sawit, maka sejatinya pasal 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan menyatakan bahwasanya perkebunan haruslah diselenggarakan berdasar asas kedaulatan, kemandirian, kemanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kami selaku tim kontra terkait dengan ketidaksetujuan kami atas mosi perdebatan kita kali ini telah menggarisbawahi 3 asas yang kemudian dilanggar ketika pemerintah melakukan peningkatan terhadap intensitas bisnis kelapa sawit. Adapun asas yang pertama ialah terkait dengan asas keberlanjutan. Dewan Juri yang terhormat, kita mengetahui bahwasanya sawit merupakan salah satu tanaman yang tidak ramah lingkungan, yang mana tanaman ini tidak dapat dilakukan penanaman 2 kali pada lahan yang sama, sehingga peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit haruslah dimaknai dengan perluasan lahan, yang mana hal ini akan menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan yang tidak kami inginkan. Pun asas kedua yang kemudian terlanggar ketika kita melakukan peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit adalah terkait dengan kearifan lokal, yang mana hadirnya peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit nantinya akan melanggar hak asasi masyarakat adat terkait dengan kepemilikan tanah itu sendiri. Dan yang ketiga ialah terkait dengan asas kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit, maka akan menyebabkan deforestasi lingkungan akibat terjadinya pembakaran hutan yang akan digunakan sebagai pengalihan fungsi lahan dari hutan menjadi lahan sawit itu sendiri, sehingga penerapan intensitas peningkatan kelapa sawit merupakan sesuatu yang tidak diperlukan Dewan Juri yang terhormat. Pun ketika rekan kami dari Timpro mengatakan bahwasanya peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit dianggap sebagai pemacu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, maka izinkanlah kami menghadirkan data bahwasanya keputusan meningkatkan intensitas bisnis kelapa sawit tidak akan mensejahterakan masyarakat dan tidak tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang mana hasil diseminasi kajian transportasi untuk keadilan di Indonesia menyebutkan bahwa dari total 12,3 juta hektar lahan sawit di Indonesia, 5,8 juta hektarnya dikuasai oleh 25 grup Taipan yang menduduki jajaran 50 orang terkaya di Indonesia. Maka Dewan Juri yang terhormat, ketika kemudian dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat seperti apakah yang dimaksud ketika peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit justru hanya menguntungkan segelintir orang yang ada di Indonesia? Maka apakah pemerintah hanya ingin mensejahterakan segelintir orang tersebut saja Dewan Juri terhormat? Hal inilah yang kemudian menjadi landasan mengapa kami selaku tim kontra sangat tidak menyetujui mosi perdebatan kita kali ini. Pun nantinya kami selaku tim kontra akan memaparkan 3 argumentasi utama terkait dengan ketidaksetujuan kami. Argumentasi kami yang pertama ialah bahwasanya
intensitas bisnis kelapa sawit akan melanggar prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sebagaimana amanat pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua ialah bahwasanya proyeksi bisnis kelapa sawit dapat terancam di masa depan dengan adanya tren regulasi yang ramah lingkungan. Dan yang ketiga ialah bahwasanya dibandingkan dengan melakukan peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit, terdapat solusi yang lebih solutif yang nantinya akan disampaikan pembicara ketiga dari tim kami. Berdasarkan argumen tersebut, kami sangat menolak mosi perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu Anda sudah habis. Waktu yang Anda gunakan adalah 5 menit lewat 24 detik. Silakan kembali matikan fitur mikrofon. Terima kasih. Dipersilakan kepada pembicara kedua dari tim pro untuk menyalakan mikrofon. Silakan untuk memperkenalkan diri Anda tanpa menyebutkan asal universitas Anda. Dilanjutkan dengan dilanjutkan dengan pemaparan argumen Anda. Waktu yang Anda miliki adalah 7 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Apakah Anda sudah siap? Sudah siap. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, saudara. Waktu Anda dimulai dari kata pertama. Thomas Erdős dalam teori public policy-nya menyatakan bahwa apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, maka yang terpenting haruslah ada alasan yang jelas di baliknya. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan intensitas bisnis kelapa sawit di Indonesia memiliki urgensi yang jelas, yaitu terpenuhnya kebutuhan sawit, peningkatan lapangan kerja yang tentu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkanlah saya Harven selaku pembicara dari tim pro. Dewan juri dan hadirin yang saya hormati. Pertama-tama izinkanlah saya di sini untuk menyatakan dengan lugas bahwasannya kami mendukung mosi perdebatan kali ini, yaitu peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan berdiri di atas dasar urgensi bahwasannya peningkatan bisnis kelapa sawit mendukung pemenuhan akan kebutuhan sawit, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan biofuel yang juga turut berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya masuk ke dalam bangunan argumentasi saya, izinkanlah saya untuk menanggapi pandangan dari saudaraku tim kontra, bahwasannya bila saudaraku dari tim kontra menyatakan bahwa perkebunan sawit akan menyalahi konsep keberlanjutan, maka dalam hal ini sejatinya saudaraku melupakan bahwa kami telah menyebutkan perkebunan kelapa sawit yang kami gagas akan memperhatikan keberlanjutan lingkungan tersebut dengan adanya sertifikasi ISPO, dan juga ada beberapa mekanisme yang akan saya jelaskan lebih lanjut di dalam bangunan argumentasi saya selanjutnya. Lagi pula, maka pertanyaan kami sederhana, karena sedari tadi saudaraku tidak dapat menyebutkan mekanisme apa atau solusi apa apabila saudaraku menolak peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit, maka pengganti apple to apple terhadap bisnis kelapa sawit itu untuk peningkatan ekonomi di Indonesia, di mana saudara tidak menjelaskan hal ini sedari tadi. Saya melanjutkan, dalam hal ini Dewan Juri yang saya muliakan memasuki bangunan argumentasi saya bahwasannya peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit di Indonesia merupakan suatu keniscayaan, karena apabila tidak ditingkatkan maka yang terjadi ialah tidak terpenuhnya kebutuhan kelapa sawit di Indonesia yang padahal menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam hal ini marilah saya mengajak Dewan Juri sekalian untuk melihat bahwa menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pada 8 Februari 2021, di mana ia mengatakan lahan-lahan kelapa sawit Indonesia menghasilkan setidaknya produksi minyak sawit mentah sebesar 40 juta ton, yang berarti menguasai 55% pangsa pasar dunia, serta dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,5%. Selain itu, perlu disampaikan di sini pula bahwa industri kelapa sawit telah berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 16 juta pekerja, bahkan di tengah pandemi COVID-19, maka sudah tentu adalah suatu keniscayaan bahwa bisnis kelapa sawit inilah jalan untuk menghadapi kemerosotan ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19 yang bahkan sempat turun hingga 2,07% pada tahun 2020 berdasarkan data BPS. Belum lagi. Ya, silahkan saudaraku. Fakta sum poten tiora verbis, di mana fakta lebih kuat dari kata-kata.
ketika rekan kami dari tim pro mengatakan bahwasannya akan terjadi sebuah keadilan bagi rakyat dan adanya penyerapan tenaga kerja yang dilaksanakan akibat intensitas bisnis kelapa sawit. Namun fakta yang kami temukan bahwasannya Amnesty mengatakan setidaknya di dalam salah satu anak perusahaan PT Wilmar Group yaitu terdapat praktik pengupahan yang di bawah minimum, yang mana hal tersebut merupakan pelanggaran bagi hak asasi manusia, sehingga tidak ada keadilan di dalam. Mohon maaf, waktu interupsi telah habis. Terima kasih saudaraku. Mengenai kekhawatiran saudara, sebenarnya akan saya jelaskan di dalam bangunan argumentasi saya di bagian mekanisme di mana tampaknya saudaraku kurang bersabar mengenai hal ini. Karena dalam hal ini, maka jika permasalahan tersebut yang saudara permasalahkan, maka jawabannya bukanlah menolak peningkatan intensitas bisnis, namun memperbaiki hal tersebut. Saya melanjutkan, belum lagi Dewan Juri yang saya banggakan. Kita juga patut untuk tidak melupakan target Indonesia dari sisi kebaikan lingkungan yang hendak mengurangi bahan bakar fosil dengan menggunakan biofuel sebagai suatu bahan bakar berwawasan lingkungan, yang contohnya adalah biodiesel, di mana dalam perencanaan pemerintah diolah dari minyak kelapa sawit, yang mana kebijakan tersebut telah dilakukan dengan adanya pengaturan pasal 3 ayat 1 Permen ESDM nomor 41 tahun 2018 tentang penyediaan dan pemanfaatan biodiesel. Tunggu sebentar saudaraku, di mana Badan Usaha Produsen BBM wajib melakukan pencampuran biodiesel dengan BBM jenis minyak solar, yang mana menurut pasal 1 angka 1 Permen yang sama mengatur bahwa biodiesel ini adalah produk bahan bakar yang dihasilkan dari bahan baku kelapa sawit 100%. Ya, silahkan saudaraku. Ketika rekan kami mengatakan bahwasannya adanya intensitas bisnis kelapa sawit berupa semata-mata untuk perbaikan lingkungan, namun di sini kami kembali tegaskan bahwa adanya intensitas kelapa sawit justru memberenggut ke adanya perbaikan lingkungan itu sendiri, dikarenakan sebagian besar dari lahannya, yaitu 115.000 lahan yang ada di Indonesia terkait dengan kelapa sawit, merupakan lahan yang harusnya menjadi hutan lindung dan juga seloka alam. Terima kasih. Terima kasih saudaraku. Maka mengenai hal tersebut akan dijawab di dalam bangunan mekanisme saya atau di dalam bangunan solusi saya. Dalam hal ini saya akan melanjutkan ke bagian tersebut untuk menjawab kekhawatiran saudara. Oleh karena itu, kami tetap bangga berdiri pada posisi pro. Dalam hal ini, untuk mendukung kesetujuan kami, maka kami menawarkan mekanisme. Pertama, adapun yang kami maksudkan dengan peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit akan dilakukan dengan cara yaitu intensifikasi dengan mengoptimalkan produktivitas lahan perkebunan kelapa sawit, sebagaimana hal ini juga diatur dalam poin keempat Inpres nomor 8 tahun 2018 tentang peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Namun, dalam hal ini juga tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya ekstensifikasi, tetapi dengan pendekatan NDPI. Apakah NDPI itu? Yaitu yang pertama, no deforestation, atau tidak munculkan potensi deforestasi. Yang kedua, no pit, atau tidak menggunakan lahan gambut. Dan yang ketiga, no exploitation, atau tidak melakukan eksploitasi berlebihan yang dapat merusak tanah atau lingkungan dan mengganggu masyarakat sekitar, yang mana ini juga menjawab kekhawatiran dari saudaraku tim kontra. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, untuk menjawab tuntutan akan perlindungan lingkungan, serta juga menjawab perihal kekhawatiran yang diajukan oleh saudaraku tim kontra mengenai hutan lindung, maka kami menawarkan mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 angka 4 Perpres nomor 44 tahun 2020 tentang Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO, di mana ada yang disebut dengan sertifikasi ISPO sebagai rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan sawit itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, tidak berhenti sampai di situ Dewan Juri yang saya banggakan untuk mendukung ekstensifikasi dengan NDP yang telah saya jabarkan dan juga termasuk sertifikasi ISPO itu sendiri bagi petani rakyat, maka dalam peningkatan bisnis kelapa sawit akan diterapkan Nucleus Estate and Smallholder Farming atau NES, yang berarti pola pengembangan perkebunan rakyat di suatu wilayah perkebunan besar sebagai inti yang membangun dan membimbing perkebunan rakyat, yang mana mengenai mekanisme ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara 3 dari tim kami. Sekian dan terima kasih. Baik. Waktu Anda sudah habis. Waktu yang Anda gunakan adalah 7 menit lewat 19 detik. Silakan kembali matikan fitur mikrofon. Terima kasih. Dipersilakan kepada pembicara kedua dari tim kontra untuk menyalakan mikrofon. Silakan untuk memperkenalkan diri Anda tanpa menyebutkan asal universitas Anda. Dilanjutkan dengan pemaparan argumen Anda. Waktu yang Anda miliki adalah 7 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Apakah Anda sudah siap? Siap. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, saudara. Waktu Anda dimulai dari kata pertama. Jangan wariskan air mata bagi anak cucu kita. Wariskanlah mata air kepada mereka. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Perkenalkan saya Anissa selaku pembicara kedua akan kembali menegaskan ketidakberpihakan kami pada pemberlakuan mosi kita kali ini, yaitu peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun sebelum kami melangkah jauh memasuki ranah argumentasi kami, izinkanlah saya untuk terlebih dahulu menanggapi beberapa poin yang disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari rekan kami tim Pro. Yang pertama ialah ketika rekan kami dari tim Pro mengaminkan bahwasannya adanya peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit merupakan bentuk dari pemberlakuan ekonomi yang berkelanjutan. Namun di sini kami kembali tegaskan bahwasannya sebuah ekonomi berkelanjutan tidak dapat dilaksanakan apabila kemudian sumber daya alam yang tersedia sudah menipis ataupun tidak ada sama sekali. Yang dalam hal ini, apabila adanya intensitas bisnis kelapa sawit, maka akan mengancam lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Tahan sebentar saudaraku, kemudian menanggapi argumentasi yang kedua, ketika kemudian rekan kami dari tim Pro menyampaikan gagasan utopis mengenai bagaimana kemudian harusnya tatanan intensitas bisnis kelapa sawit dijalankan, namun sesungguhnya setelah pun berlaku INSPO maupun RSPO, masih banyak praktik-praktik bisnis kelapa sawit yang masih tidak mematuhi aturan. Saudaraku, silahkan. Dewan Juri yang terhormat, cum adsum testimoniarum quid opus est verbis. Ketika bukti telah ada, maka apa guna kata-kata? Namun sedari tadi rekan kami hanya berputar-putar pada kata-kata, sehingga pertanyaan kami sederhana, manakah bukti yang jelas sebagai suatu bentuk alternatif penggantian ekonomi dari kelapa sawit yang lebih baik dari kelapa sawit itu? Kami tantang seperti itu. Sekian, terima kasih. Sepertinya rekan kami dari tim Pro sangat tertarik dengan gagasan yang akan kami bawakan, yang mana akan disampaikan oleh pembicara ketiga dari tim kami. Maka sebelumnya, izinkanlah saya untuk terlebih dahulu memaparkan mengapa kami tidak menyetujui mosi perdebatan kita kali ini. Kemudian masuk ke dalam penjelasan kami yang kedua, ketika kemudian rekan kami dari tim Pro menggagas sebuah tatanan utopis, namun melupakan fakta yang ada pada saat ini, di mana fakta sunt potentiora res bis, fakta lebih kuat daripada kata-kata. Pada sepanjang tahun 2020, justru sebanyak 6.221 ribu hektar hutan di 8 provinsi terbakar untuk membuka lahan sawit. Nah, kemudian gagasan yang disampaikan oleh rekan kami dari tim Pro ini berupa tatanan utopis yang manapun setelah diberlakukannya RSPO maupun ISPO masih terjadi banyak praktik-praktik seperti ini. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, masuk ke dalam ranah argumentasi kami, yaitu kami akan mengutip sebuah konsideran dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, yang mana menyatakan bahwasannya pembangunan ekonomi nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diselenggarakan berdasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hal tersebut lain kemudian menjadi dasar ketidaksetujuan kami pada pemberlakuan mosi kita kali ini, di mana intensitas bisnis kelapa sawit tidak dapat memenuhi kedua prinsip tersebut yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 33 ayat 4. Silahkan. Dewan Juri yang terhormat, ex falso quod libet adalah sesuatu yang dari tadi disampaikan oleh rekan kami dari tim kontra. Maka pertanyaan kami sederhana, tolong buktikan kepada kami dalam perdebatan ini, bukti manakah ketika kelapa sawit secara holistik memang telah melanggar prinsip-prinsip itu? Karena sedari tadi rekan kami hanya menyampaikan jenis-jenis kasuistis yang adanya salah pada implementasi, bukan esensi dari kelapa sawit yang sebenarnya baik untuk perekonomian. Sekian, terima kasih. Baiklah, kekhawatiran yang disampaikan oleh rekan kami dari tim Pro akan kami jawab pada argumentasi berikut ini, di mana dalam prinsip berwawasan lingkungan terdapat 3 unsur yang harus kita penuhi. Yang pertama ialah tidak adanya polusi atau dampak lingkungan lain yang ditimbulkan. Yang kedua ialah tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam, dan yang ketiga ialah meningkatnya resources usable and replaces resources, yang dimana apabila kita memperlakukan intensitas bisnis kelapa sawit, maka ketiga poin tersebut tidak akan terpenuhi. Dan untuk mendukung gagasan kami menghadirkan fakta yang kemudian akan mengikat dan membuktikan bahwasannya unsur intensitas bisnis kelapa sawit tidak dapat dijadikan tolak ukur dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Yang pertama, terkait dengan poin tidak menimbulkan polusi dan dampak lingkungan yang lain, sebagaimana yang telah sedari tadi kami gaungkan, bahwasannya justru adanya intensitas bisnis kelapa sawit akan menyumbangkan banyak kerusakan lingkungan, terutama apabila terjadinya ekspansi lahan yang selama ini dilakukan dengan praktik pembakaran hutan, di mana salah satunya data yang telah kami sampaikan sebelumnya sepanjang tahun 2019 di 8 provinsi di Indonesia
yaitu Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Papua, Kalimantan Timur, Riau, yang mana merupakan daerah dengan luas lahan sawit terbesar, justru terjadi kebakaran hutan dengan luas lahan sebanyak 620.200 hektar sepanjang tahun 2019. Kemudian, adanya ekspansi dari lahan intensitas bisnis kelapa sawit akan merusak hutan hujan tropis, di mana data ini disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu sebanyak dari 7,4 juta lahan yang terpakai untuk industri kelapa sawit, sebanyak 115.000 hutan diantaranya merupakan lahan suaka alam dan 174.000 merupakan lahan hutan lindung. Hal tersebut yang kemudian kami nyatakan bahwasannya tidak akan memenuhi poin tidak ada polusi atau dampak lingkungan lainnya. Masuk kepada unsur yang kedua, yaitu tidak adanya pemborosan penggunaan sumber daya alam. Kami sangat menyayangkan ketika kemudian lahan kelapa sawit dan tatanan utopis yang disampaikan oleh rekan kami dari Timpro, salah satunya ialah menghormati hak-hak masyarakat, ternyata justru pada faktanya kasus pada bulan Desember tahun 2020 menyatakan bahwasannya sebanyak 600.000 juta hektar hutan adat di Papua, yaitu khususnya pada masyarakat Boven Digul, mereka harus kehilangan hutan adatnya dikarenakan adanya ekspansi lahan kelapa sawit yang dilakukan oleh Korindo Group, di mana kompensasi yang diberikan kepada mereka pun tidak sesuai dengan tidak sebanding dengan kerugian yang harus mereka laksanakan. Oleh sebab itu kami menyatakan bahwasannya pada akhirnya intensitas bisnis kelapa sawit ini tidak akan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan akan mencederai hak dari keadilan antar generasi, yang mana hak tersebut diatur dalam Declaration of United Nations Conference on Human Environment dalam prinsip 2 bahwasannya dikatakan bahwasannya sumber daya alam harus dijaga untuk generasi berikutnya. Dan apabila kita melakukan intensitas bisnis kelapa sawit dan kerusakan lingkungan akan terus terjadi, maka generasi kita di masa depan tidak akan dapat merasakan sumber daya alam sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, kami kembali tegas menyatakan bahwasannya kami tidak menyetujui mosi perdebatan kita kali ini dan mengajak rekan kami dari Timpro beserta Dewan Juri yang terhormat untuk memandang mosi perdebatan ini dari kacamata kontra. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu Anda sudah habis. Waktu yang Anda gunakan adalah 7 menit lewat 18 detik. Silakan kembali matikan fitur mikrofon. Terima kasih. Dipersilakan kepada pembicara ketiga dari Timpro untuk menyalakan mikrofon. Silakan untuk memperkenalkan diri Anda tanpa menyebutkan asal universitas Anda. Dilanjutkan dengan pemaparan argumen Anda. Waktu yang Anda miliki adalah 7 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Apakah Anda sudah siap? Baik, saya sudah siap. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, saudara. Waktu Anda dimulai dari kata pertama. Roscoe Pound dalam teori law as a tool of social engineering atau hukum sebagai suatu alat perekayasa perilaku masyarakat difungsikan untuk membaharui tatanan sosial menuju ke arah yang lebih baik. Maka sejalan dengan pernyataan tersebut, peningkatan produksi kelapa sawit sejatinya digunakan untuk mendorong adanya peningkatan ekonomi di masa pandemi dengan menyesuaikan hukum yang ada untuk kepentingan yang pro terhadap hak lingkungan dan hak petani rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Stefania sebagai pembicara ketiga yang mana kami mendukung peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebelum saya masuk pada bangunan argumentasi saya, izinkanlah saya untuk menanggapi perbedaan pandangan yang sedari tadi disampaikan oleh rekan kami dari tim kontra, yang mana sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwasanya kami itu tidak tutup mata atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan kami turut mengutuk dan menyayangkan adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang disampaikan oleh rekan kami dari tim kontra. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, ketika mereka menyebutkan bahwasanya bisnis kelapa sawit ini telah melanggar berbagai prinsip-prinsip sebagaimana yang mereka sebutkan, kami nyatakan bahwasanya sifatnya adalah kasuistis. Mengapa Dewan Juri yang terhormat? Seperti kasus di Korindo dan lain sebagainya yang terjadi atas pembukaan lahan di Papua maupun pembakaran lahan yang terjadi di Kepulauan Riau, semuanya adalah bentuk kesalahan yang tidak mematuhi peraturan yang telah ada. Namun, Dewan Juri yang terhormat, ketika kami sebagai tim pro justru dari awal sudah memberikan suatu mekanisme yang tepat, yakni dengan adanya pengimplementasian ISPO yang ketat dan wajib bagi para perusahaan kelapa sawit itu sendiri, dan tentunya melibatkan petani rakyat untuk adanya suatu edukasi melalui Nucleus Estate Smallholder System adalah suatu hal yang dapat menjawab kekhawatiran dari rekan kami. Silahkan, saudariku.
ketika rekan kami dari tim Pro terus menggaungkan terkait dengan mekanisme ISPO maupun RSPO, justru terjadi kegagalan upaya permajaan kelapa sawit yang terjadi pada tahun 2021 ini dengan cara yang terhormat. Dan permajaan kelapa sawit merupakan salah satu program utama dari RSPO maupun ISPO dalam hal mewujudkan sebuah industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Hal tersebut yang artinya bahwasannya intensitas bisnis kelapa sawit melalui mekanisme RSPO tersebut pun tetap tidak dapat dilaksanakan. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, kami memahami kekhawatiran yang sedari tadi digaungkan oleh rekan kami dari tim kontra, yang mana hal tersebut memang kami khawatirkan juga, namun kami telah memberikan solusi yang tepat bahwasannya ISPO ini sendiri sejatinya dapat berjalan dengan baik dengan adanya pengawasan dan implementasi dari semua pihak, yang mana saya akan jelaskan lebih lanjut dalam argumen solusi kami. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya untuk masuk pada bangunan argumentasi saya, yang mana kami telah katakan bahwa tujuan kami adalah peningkatan ekonomi. Hal ini berkaca dari adanya penurunan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2020, sebagaimana yang dicatat oleh BPS, yakni sebesar minus 5,32%. Namun, Dewan Juri yang terhormat, kembali kami tekankan, kelapa sawit itu sendiri adalah salah satu sektor bisnis yang tetap tegar berdiri dan justru memberikan peningkatan pertumbuhan ekonomi karena tidak terdampak oleh pandemi. Maka secara konsekuensi logis, investasi terhadap sawit adalah hal yang paling tepat dilakukan oleh pemerintah saat ini. Pun ketika rekan kami sedari tadi mengkhawatirkan upaya perlindungan lingkungan itu sendiri, kami tegaskan sekali lagi bahwasanya sudah ada standarisasi ISPO. Data dari ISPO itu sendiri hingga Januari 2020 menekankan bahwa sudah ada sekitar 5,45 juta hektar lahan kelapa sawit di Indonesia yang telah tersertifikasi. Kami menyadari hal ini memang masih jauh dari target, akan tetapi kami dari sebagai tim Pro akan mendukung adanya pengimplementasian ISPO kepada semua lahan sawit sehingga perlindungan upaya lingkungan ini akan tercapai. Dewan Juri yang terhormat. Jelas, perlindungan lingkungan ini merupakan suatu penyesuaian penting terhadap pengamalan teori hukum ekonomi Indonesia yang dinyatakan oleh Profesor Erman Raja Guguk, guru besar dari STHI Jentra, yang mana bahwasanya pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa suatu pembaharuan hukum yang dinamis. Maka, Dewan Juri yang terhormat, pembaharuan hukum yang kami masukkan di sini ada sebagai suatu jalan tengah, yang mana telah disampaikan oleh pembicara kami sebelumnya, adanya upaya intensifikasi dan nuklis estate smallholder dalam modal bisnisnya. Silahkan, saudariku. Dewan Juri yang terhormat, sebelumnya kami mendengar pada pembicara pertama menyatakan bahwasanya tingginya permintaan kelapa sawit sebagai tujuan adanya peningkatan intensitas ini. Namun rekan kami melupakan bahwa Uni Eropa telah mengeluarkan RED II yang berisikan perintah untuk tidak lagi menerima ekspor kelapa sawit dikarenakan bisnis kelapa sawit bertentangan dengan prinsip keberlanjutan yang pada dasarnya negara sudah menyadari bahwa bisnis yang merusak lingkungan tidak dapat dilakukan peningkatan. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, justru kami menantang kembali hingga detik ini, mereka sebagai tim kontra tidak mampu memberikan suatu alternatif, suatu energi yang berkelanjutan yang lebih baik dari biofuel kelapa sawit atau apapun itu, yang memang sejatinya dapat memperbaiki pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pun ketika mereka khawatirkan perihal Renewable Energy Directive yang disampaikan oleh Uni Eropa sendiri, saat ini negara Indonesia dan Malaysia telah mengajukan klaim gugatan terhadap hal tersebut, sehingga bahwasanya perlu disadari, alasan logis dari adanya RED oleh Uni Eropa itu sendiri adalah untuk menambahkan keunggulan terhadap produksi biofuel yang mereka miliki. Contohnya dalam industri sunflower dan juga seed oil itu sendiri, sehingga adalah suatu kesalahan berpikir yang rekan kami sampaikan bahwasanya kelapa sawit harus ditolak hanya sekedar dari alasan itu saja, Dewan Juri yang terhormat, karena pangsa pasar sawit ini tidak hanya terbatas di Uni Eropa saja, Dewan Juri yang terhormat. Maka masuk pada bangunan solusi kami bahwasanya karena kami telah sampaikan sebelumnya akan adanya nucleus estate smallholder itu sendiri, Papua Nugini pun telah menerapkan adanya NIS melalui suatu perusahaan kelapa sawit, Hargy Oil Palms Limited, yang telah melibatkan 3 grup perkebunan dan 3.700 petani rakyat. Maka Dewan Juri yang terhormat, mendasari pada solusi utama kami menawarkan adanya suatu paket kebijakan ekonomi industrialisasi sawit rakyat. Apa yang kami maksud dengan hal ini? Yakni yang pertama,
adanya upaya perlindungan lingkungan melalui National Action Plan on Sustainable Palm Oil, yang mana akan dikoordinasi oleh Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia di bawah kontrol Kementerian Pertanian dalam rangka penyuksesan implementasi ISPO itu sendiri. Pun pada yang poin kedua, adanya suatu upaya peningkatan intensitas bisnis melalui intensifikasi, penyelesaian konflik lahan melalui perizinan lahan sawit berbasis NDPA yang telah kami sampaikan sebelumnya, juga pelibatan petani dalam hubungan asosiatif yang menguntungkan melalui Nucleus Estate Smallholder yang mana terjadi transfer of technology, adanya pelaku usaha besar yang wajib memberdayakan petani-petani kecil di sampingnya untuk keberlangsungan di masa depan. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, kami dengan bangga mendukung mosi ini. Sekian, terima kasih. Baik, waktu Anda sudah habis. Silakan untuk kembali matikan fitur mikrofon Anda. Waktu yang Anda gunakan adalah 7 menit lewat 21 detik. Terima kasih. Dipersilakan kepada pembicara ketiga dari tim kontra untuk menyalakan mikrofon. Silakan untuk memperkenalkan diri Anda tanpa menyebutkan asal universitas Anda. Dilanjutkan dengan pemaparan argumen Anda. Waktu yang Anda miliki adalah 7 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Apakah Anda sudah siap? Siap, moderator. Waktu Anda dimulai dari kata pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih moderator, Dewan Juri yang terhormat, serta rekan intelektual kami dari tim Pro. Perkenalkan, saya Wulandarika selaku pembicara ketiga akan mengelaborasi lebih lanjut terkait ketidaksetujuan terhadap mosi perdebatan kali ini. Namun jauh sebelum masuk ke tatanan argumentasi, izinkanlah saya untuk membidas beberapa poin yang dihadirkan oleh rekan kami dari tim Pro. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, menarik ketika rekan kami dari tim Pro menyatakan bahwa Uni Eropa tidak satu-satunya pangsa pasar sebagai tujuan ekspor dari minyak kelapa sawit. Namun rekan kami melupakan bahwa Uni Eropa merupakan tujuan pangsa pasar kedua terbesar setelah India itu sendiri. Artinya Dewan Juri yang terhormat, ketika Indonesia kehilangan pangsa pasar kedua ekspor, kemudian diikuti oleh peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit, akan terjadinya surplus yang sejatinya tidak akan memunculkan adanya pertumbuhan perekonomian, namun lebih memunculkan pada kemudaratan. Pun Dewan Juri yang terhormat, ketika rekan kami sedari tadi mengagung-agungkan bahwa peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit akan membuka lapangan pekerjaan. Interupsi. Silahkan. Dewan Juri yang terhormat, maka pertanyaan kami cukup sederhana bagi rekan kami tim kontra, yakni apakah Anda memang benar-benar 100% menolak kelapa sawit karena Anda sedari tadi menggaungkan bahwa kelapa sawit itu tidak bagus? Maka bagaimana Anda dapat memenuhi kebutuhan ekonomi kelapa sawit itu sendiri yang tidak hanya berbasis Uni Eropa, namun negara Indonesia sendiri, negara Asia Tenggara, maupun semua negara di dunia? Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sedarinya kami sama sekali tidak menyetujui adanya peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit. Justru kami mendorong adanya penurunan intensitas bisnis kelapa sawit yang akan nantinya kami jadikan gagasan kami memiliki sesuatu yang dapat menggantikan, yang akan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat itu sendiri. Pun Dewan Juri yang terhormat, terkait bidasan kami yang kedua, ketika rekan kami menyatakan bahwa adanya peningkatan akan membuka lapangan pekerjaan, rekan kami melupakan bahwa dalam bisnis kelapa sawit di Indonesia banyak terjadinya pelanggaran HAM khususnya pada para buruh. Hal ini dibuktikan oleh adanya Amnesty International yang menemukan bahwa anak perusahaan Wilmar, yakni PT Milano dan PT Daya Labuhan Indah, serta pasokannya, membayar pekerjaannya dengan upah minimum harian, di mana perusahaan-perusahaan tersebut telah melanggar ketentuan pasal 90 dan pasal 185 Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait dengan pelarangan pemberian upah minimum. Artinya Dewan Juri yang terhormat, pembukaan lapangan kerja yang sebesar-besarnya tidak bermakna menimbulkan pertumbuhan perekonomian ketika para buruh sejatinya tidak mendapat kesejahteraan itu sendiri. Lantas adanya peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit hanya akan mendorong pemajuan perekonomian, khususnya pada golongan tertentu, bukan golongan seluruhnya. Silahkan. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya menjadi ironi ketika rekanku menolak adanya peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit dan menggaungkan terkait adanya hak asasi tenaga kerja itu sendiri. Padahal sejatinya kami di sini sebagai tim Pro telah memberikan mekanisme yang konkret akan penjaminan hak asasi manusia dari tenaga kerja itu sendiri melalui perbaikan mekanisme sistem-sistem yang ada, juga memberikan keberlanjutan itu sendiri melalui peningkatan intensitas sebagaimana telah dijelaskan oleh pembicara kami sebelumnya. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, rekan kami dari tim
dari tim Prosedari tadi mengagung-agungkan bahwa adanya perubahan mekanisme yang akan dilaksanakan. Artinya Dewan Juri yang terhormat, rekan kami dari tim Pro mengamini bahwa dalam pelaksanaan bisnis kelapa sawit cacat akan kepastian hukum, yang artinya terdapat inkonsistensi yang dihadirkan oleh rekan kami sehingga tidak dapat terjadinya peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit tersebut. Pun melanjutkan kerana argumentasi kami terkait proyeksi bisnis kelapa sawit di masa depan dapat terancam oleh adanya tren regulasi yang ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan adanya Uni Eropa yang mengeluarkan RED II, yang mana resolusi ini memuat perintah larangan ekspor karena industri minyak kelapa sawit menyebabkan deforestasi dan kebakaran hutan yang bertentangan dengan prinsip negara Eropa dalam prinsip berkelanjutan dan progresif. Hal ini menjadi jawaban bahwa dunia tengah menyadari dampak serius dari rusaknya lingkungan hidup, yang mana hal ini justru tidak sejalan atau bertentangan dengan kebijakan negara Indonesia, yang malah justru melakukan peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit yang sejatinya merusak lingkungan. Hal ini sejalan dengan adanya SDGs atau Sustainable Development Goals sebagai kesepakatan pembangunan global yang mana berisikan 17 tujuan pembangunan global, yang salah satunya termaktub pada poin ke-8 menyatakan bahwasannya pembangunan global bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh, produktif, dan pekerjaan yang layak. Dewan Juri yang terhormat, maka pertanyaan kami sederhana. Ketika rekan kami dari tadi mempermasalahkan bahwa kelapa sawit ini tidak ramah lingkungan dan sebagainya, maka pertanyaan kami sederhana, bagaimana rekan kami dapat membuktikan bahwasanya solusi yang Anda berikan memang dapat menjawab permasalahan lingkungan, apalagi saat ini banyaknya emisi dari karbon apabila diakibatkan oleh emisi dari fosil itu sendiri justru mengkhawatirkan, yang mana bisa dijawab oleh biofuel kelapa sawit dengan produksi itu. Dewan Juri yang terhormat, menarik ketika rekan kami dari tim Pro mengeluarkan bahwasannya tentang adanya karbon, yang mana hal ini sejalan dengan hadirnya solusi kami, yakni apabila kita membandingkan melakukan peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit yang justru merusak lingkungan hidup, sejatinya peningkatan perekonomian dapat dilakukan melalui instrumen penataan lingkungan hidup, melalui jual beli emisi karbon. Dewan Juri yang terhormat, apabila kita memandang persoalan ini dari kacamata teori maksimum minimorum yang digagas oleh John Rawls, meletakkan ketika negara dihadapkan pada dua pilihan dalam peningkatan pembangunan ekonomi nasional, maka pemerintah harus memilih kebijakan yang sedikit kemudaratannya. Maka pemerintah selaku penyelenggara negara dapat memilih dua ketentuan tersebut, yang mana pada mosi perdebatan kali ini terdapat dua ketentuan. Yang pertama ialah memilih untuk meningkatkan bisnis kelapa sawit dengan adanya kerusakan lingkungan hidup, atau justru yang kedua ada melalui solusi kami melalui jual beli emisi karbon. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perdagangan karbon merupakan kegiatan jual beli sertifikat yang diberikan kepada negara yang berhasil mengurangi emisi karbon dari kegiatan mitigasi untuk perubahan iklim. Ketika negara Indonesia memiliki hutan yang luas, dapat menjual belikan sertifikat emisi karbon kepada negara Amerika Serikat, Eropa, Tiongkok yang memiliki keterbatasan luas hutan, yang mana kami akan memuatnya dalam regulasi pemerintah, khususnya terkait dengan kebijakan guna mencapai penggunaan emisi nasional, yang mana Dewan Juri yang terhormat mengenai pembuatan regulasi ini terkait dengan penjualan emisi karbon, sehingga penjualan sertifikat karbon dapat terlaksana dengan baik, yang akan mesejahterakan masyarakat adat, sehingga peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit tidak sudah habis. Baik, terima kasih. Waktu yang Anda gunakan adalah 7 menit lewat 27 detik. Silakan untuk kembali matikan fitur mikrofon. Terima kasih. Baiklah Dewan Juri yang terhormat dan para peserta debat, sampailah kita pada tahap kesimpulan mengenai topik debat kali ini. Dipersilakan kepada pembicara kesimpulan dari tim kontra untuk menyalakan mikrofon. Silakan untuk memaparkan kesimpulan Anda mengenai topik debat kali ini. Waktu yang Anda miliki adalah 3 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Apakah Anda sudah siap? Siap, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Waktu Anda dimulai dari kata pertama. Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan berpikir kami dari tim Pro, setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya sampailah kita pada sesi kesimpulan, yang mana kami selaku tim kontra tetap tidak menyetujui adanya peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang mana
Ketidaksetujuan kami ini dilandasi pada 3 poin argumentasi utama kami. Yang pertama ialah bahwasanya peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit akan melanggar prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dewan Juri yang terhormat, ketika pertumbuhan ekonomi dimaknai sebagai keberlangsungan ekonomi di masa depan, maka sejatinya peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit bukanlah merupakan solusi yang tepat. Mengingat hal ini akan melanggar prinsip berkelanjutan yang mana turut melanggar teori keadilan antar generasi, yang mana hadirnya peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit nantinya akan menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan sehingga tidak dapat mewariskan sumber daya alam yang seharusnya kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Dan hal ini merupakan tanggung jawab negara untuk kemudian menjamin tersedianya lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakatnya. Pun argumentasi kami yang kedua ialah bahwasanya proyeksi bisnis kelapa sawit di masa depan dapat terancam oleh tren regulasi yang ramah lingkungan. Dewan Juri yang terhormat, adanya keputusan Uni Eropa untuk kemudian mengeluarkan kebijakan RED II sejatinya merupakan bentuk kesadaran bahwasanya perlu adanya sebuah tren regulasi yang ramah lingkungan, yang mana hal tersebut lebih merupakan sesuatu yang bermanfaat ketika kemudian kita menginginkan pembangunan yang berkelanjutan. Pun Dewan Juri yang terhormat, argumentasi kami yang ketiga ialah bahwasanya dibanding melakukan peningkatan terkait dengan intensitas sawit di Indonesia, maka kita dapat melakukan peningkatan perekonomian dengan cara melakukan instrumen penataan lingkungan hidup melalui jual beli emisi karbon, yang mana Dewan Juri yang terhormat, kita mengetahui bahwasanya berdasarkan teori maksimum minimorium yang telah disampaikan oleh pembicara ketiga kami, ketika kemudian pemerintah dihadapkan oleh dua pilihan terkait dengan pembangunan nasional, maka sudah semestinya pemerintah dapat memilih suatu kebijakan yang memiliki mudarat yang lebih sedikit. Dalam hal ini Dewan Juri yang terhormat, solusi yang kami tawarkan dengan menghadirkan instrumen penataan lingkungan terkait dengan jual beli karbon sejatinya lebih ramah lingkungan dan terbukti dapat melakukan pembangunan berkelanjutan di Indonesia pun dapat meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga berdasarkan seluruh argumentasi yang telah kami paparkan, kami selaku tim kontra tetap berdiri tegak untuk tidak menyetujui mosi perdebatan kita kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, waktu yang Anda gunakan adalah 3 menit lewat 12 detik. Silakan untuk kembali matikan fitur mikrofon. Terima kasih. Dipersilakan kepada pembicara kesimpulan dari tim pro untuk menyalakan mikrofon. Silakan untuk memaparkan kesimpulan Anda mengenai topik debat kita kali ini. Waktu yang Anda miliki adalah 3 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Apakah Anda sudah siap? Sudah siap? Apakah suara saya telah jelas? Telah jelas. Waktu Anda dimulai dari kata pertama. Ex vero nisi verum. Konsep yang benar akan menciptakan kesimpulan yang benar. Dewan Juri yang terhormat, kini telah sampailah kita pada akhir perdebatan hari ini. Namun sebelumnya, izinkanlah saya selaku pembicara penyimpul dari tim pro untuk menarik benang merah dan menyimpulkan dengan benar perdebatan kita pada hari ini. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya masih hangat di telinga kita ketika sedari tadi rekanku tim kontra hanya menggaung-gaungkan terkait adanya pembangunan berkelanjutan. Namun Dewan Juri yang terhormat, rekanku tim kontra tidak mampu menjelaskan urgensi apa yang membawakan pembangunan berkelanjutan itu ketika mereka tidak mampu menjelaskan urgensi utama apa yang menjadi esensi mengapa bisnis kelapa sawit tidak baik di Indonesia. Namun di sini Dewan Juri yang terhormat, rekanku tim kontra hanya membawakan argumentasi yang hanya bersifat kasuistis saja, sehingga tidak dapat memberikan alasan yang jelas maupun holistik atas penolakan mereka terhadap peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit di Indonesia itu sendiri. Pun Dewan Juri yang terhormat, rekanku dari tim kontra tidak mampu memberikan alternatif yang dapat memberikan pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia itu sendiri, yang dapat mendorong perekonomian Indonesia, Dewan Juri yang terhormat. Karena dari tadi kami menunggu
terkait adanya alternatif yang akan dibawakan oleh rekanku tim kontra, namun sejatinya tim kontra hingga detik ini tidak mampu memberikan alternatif yang apple to apple maupun berhasil memberikan keuntungan yang sebanding dengan adanya peningkatan bisnis kelapa sawit itu sendiri. Pun Dewan Juri yang terhormat, dari tadi rekanku tim kontra hanya menggaung-gaungkan terkait adanya pelanggaran atas lingkungan maupun atas hak asasi manusia itu sendiri. Namun di sini rekanku dari tim kontra tidaklah solutif karena rekanku tidak berhasil memberikan solusi apa yang dapat mencegah adanya pelanggaran terhadap lingkungan maupun hak asasi manusia itu sendiri. Sangat disayangkan Dewan Juri yang terhormat ketika rekanku tidak menyampaikan solusi mereka secara terburu-buru dalam akhir perdebatan, sehingga rekanku tidak mampu mengelaborasikan dengan jelas serta memberikan bukti-bukti konkret bahwasannya solusi perdagangan emisi karbon mereka akan memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan sebanding dengan yang kami gagas melalui adanya peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit yang telah jelas Dewan Juri yang terhormat berdasarkan fakta-fakta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Pun Dewan Juri yang terhormat, di sini kami sebagai tim pro telah berhasil menjawab adanya kekhawatiran-kekhawatiran dari tim kontra terkait adanya keberlanjutan maupun aspek-aspek terhadap perlindungan lingkungan dalam peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit. Dewan Juri yang terhormat, di mana sejatinya gagasan yang kami dukung justru akan memberikan mekanisme yang komprehensif dan memperhatikan hak-hak tersebut dengan adanya mekanisme serta sistem dan perbaikan yang benar. Dewan Juri yang terhormat, pun kami di sini telah menjawab keresahan dari tim kontra terkait adanya mekanisme perlindungan itu sendiri, di mana kami justrunya nanti akan menjamin hak asasi manusia melalui adanya peningkatan intensitas bisnis kelapa sawit yang didukung dengan adanya dasar hukum serta data-data yang jelas melalui mekanisme yang kami gagaskan tadi. Pun di sini kami berada dalam perahu yang sama, yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun solusi kami lebih tepat karena telah memberikan upaya perlindungan peningkatan melalui intensifikasi yang nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri berbasiskan adanya perizinan yang tepat dan juga adanya keterlibatan rakyat itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, sehingga kami mendukung dengan tegas mosi perdebatan kali ini. Sekian dan jayalah konstitusi. Baik, waktu yang Anda gunakan adalah 3 menit lewat 23 detik. Silakan kembali matikan fitur mikrofon. Terima kasih. Baiklah Dewan Juri yang terhormat dan para peserta debat, babak semifinal kompetisi debat Universitas tingkat nasional telah selesai. Dipersilakan kepada para peserta debat untuk keluar dari ruang debat virtual. Terima kasih.